Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan bunda-bunda, balik lagi di channel YouTube saya Nur Ali Patin. Gimana nih kabarnya teman-teman dan bunda-bunda? Semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu. Semoga teman-teman dan bunda-bunda selalu dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi ya aktivitas aku. Nah, di awal video ini tuh aku awali dengan mengisi botol air minum ya, karena ini tuh yang di botol tutup pink ini tinggal sedikit. Dan yang untuk dua botol itu udah kosong ya, dan yang di botol hitam kalau nggak salah tinggal sedikit ya. Jadi ini tuh ada 3 botol air minum yang aku mau isi gitu ya untuk air minum. Dan setelah ini tuh aku mau simpan untuk telur ya ke tempatnya atau ke rak telur gitu. Tapi di sini tuh aku isiin dulu untuk botol air minum karena ini tuh udah pada, apa namanya, ada yang kosong dan ada yang udah tinggal sedikit gitu ya. Jadi di sini aku isiin dulu aja ya untuk botol air minum. Nah, ini untuk botol yang tutup pink itu udah penuh ya, di sini aku langsung aja buat isi botol air minum yang kedua ya, yang botol hitam ini. Dan untuk yang botol merah itu udah aku isi, cuma nggak aku record ya. Ini langsung aja aku simpan ke dalam kulkas untuk air minumnya. Ini aku simpan di sini ya, di bagian pintu kulkasnya. Dan sekarang ini tuh aku langsung aja buat simpan untuk telur ya ke tempatnya atau ke rak telur gitu. Dan setelah simpan telur, nanti itu aku lanjut mau ke dapur ya. Aku tuh mau bikin telur dadar gitu. Karena untuk stok bahan masakan juga udah, menipis gitu ya, tapi kalau udah ada telur seperti ini tuh menurut aku tuh tenang gitu ya teman-teman, karena untuk telur kayak gini tuh menurut aku tuh makanan, apa namanya, praktis dan enak gitu ya teman-teman, pokoknya menu andalan banget gitu kalau udah ada telur kayak gini ya. Pokoknya udah tenang gitu ya kalau stok telur udah aman. Nah, ini udah aku simpan semua untuk telur ke dalam kulkas. Di sini tuh aku lanjut aja ke dapur. Ini aku udah ambil untuk telur 2 ya. Kemudian ini tuh aku ambil untuk mangkok sama garpunya. Nah, ini untuk mangkok sama garpu udah aku ambil. Kemudian ini tuh aku ambil talenan juga. Jadi ini tuh untuk telurnya itu aku ambil 2 ya teman-teman. Jadi yang satu itu, mau aku pakein bawang sama cabe gitu, dan untuk yang satunya itu polos karena itu untuk anakku gitu ya teman-teman. Dan ini yang satunya untuk aku gitu ya yang pakai cabe sama bawang. Teman-teman dan bunda-bunda udah pernah coba apa belum nih telur dadar, pakai apa namanya tuh bawang merah sama, cabai rawit seperti ini ya, ini tuh cabai rawit hijau. Menurut aku ini tuh enak gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang belum pernah coba, boleh nih dicobain bikin telur dadarnya itu pakai bawang merah gitu ya. Ini aku nggak pakai bawang putih, cuma pakai bawang merah aja sama cabai rawit yang hijau. Dan ini aku, yang pertama aku bikin telur dadar untuk anakku dulu ya teman-teman, setelah ini baru aku bikin untuk aku gitu. Dan ini aku langsung aja buat panasin minyak goreng ya, atau, kualinya juga gitu. Ini untuk api kompornya udah aku nyalakan, dan langsung aja ini aku goreng untuk telur dadarnya. Nah, di video kali ini tuh aku mau sharing sedikit, tentang hidup minimalis ya. Yang pertama, tentukan tujuan ya. Untuk memulai hidup minimalis, kita perlu menentukan tujuannya terlebih dahulu. Hal ini ditujukan untuk memudahkan dalam menentukan langkah selanjutnya ya. Misalnya, kalau tujuan adalah ingin mengurangi barang yang mempunyai, maka kita bisa mulai hidup minimalis dengan melakukan decluttering rumah ya teman-teman. Yang kedua adalah memiliki barang secukupnya atau sesuai kebutuhan. Barang secukupnya atau sesuai kebutuhan memudahkan kita untuk mengatur, merawat, dan membersihkannya. Semakin sedikit barang yang kita punya, semakin mudah juga untuk kita membereskannya ya atau membersihkannya gitu.
Yang ketiga adalah memanfaatkan barang yang ada ya atau DIY gitu. Contohnya ada toples bekas permen ataupun sosis, kita bisa DIY toples tersebut ya. Jadi biar toplesnya itu bisa lebih menarik dan bisa kita gunakan untuk menyimpan, entah itu perbumbuan ataupun, kue-kue dan yang lainnya gitu ya. Dan yang ketiga adalah utamakan kualitas daripada kuantitas. Untuk menghindari penumpukan barang di rumah, hidup minimalis yang bisa diterapkan yaitu utamakan kualitas daripada kuantitas. Dengan membeli barang berkualitas, kita juga bisa menggunakan barang tersebut dalam jangka panjang. Dan yang kelima adalah beli barang sesuai kebutuhan. Hidup minimalis selanjutnya yaitu beli barang sesuai kebutuhan agar tidak menumpuk di rumah. Namun kadang kita suka salah mengartikan kebutuhan dan keinginan. Nah, untuk mengatasinya kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan ke diri sendiri sebelum membeli sesuatu. Misalnya saja, barang ini fungsinya apa? Apakah ini akan sering digunakan? Dan apakah aku benar-benar membutuhkannya? Apakah aku sudah punya barang serupa dan lainnya? Nah, teman-teman dan bunda-bunda bisa dipertanyakan gitu ya ke diri sendiri dengan beberapa pertanyaan tadi atau dengan pertanyaan lainnya. Mungkin segitu aja ya untuk sharing dan tips hidup minimalisnya. Semoga sharing dan tips hidup minimalisnya bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. Terima kasih banyak ya teman-teman dan bunda-bunda yang udah mau ngikutin aktivitas aku hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan. Sekian videonya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya.